Pemirsa Intens Investigasi. Usai putus dari Thorik Halilintar, kehidupan asmara Fuji terus diulik-ulik netizen. Ya, mereka penasaran siapa yang akan bisa mengisi kembali hati Fuji usai Thorik. Karena itu, mereka juga tidak sungkan untuk menjodoh-jodohkan Fuji dengan pria yang terlihat dekat dengannya, seperti pesepak bola Asnawi Mangku Alam hingga Gonzalo Al-Ghazali. Meski dekat dengan kedua pria itu, Fuji mengaku menganggap mereka sebagai teman dekat saja. Ya, entah apa yang masih dicari Fuji hingga ia terlihat sulit untuk membuka pintu hatinya untuk pengganti Thorik. Dan di tengah rasa penasaran, benarkah Fuji tidak memberikan ruang lebih kepada salah satu pria itu di hatinya? Mengejutkan, terkuak sosok pria baru lagi selain kedua nama pria itu. Hal ini diungkap oleh sahabat Fuji, Ratu Namira. Lantas siapa sosok pria baru yang dimaksud sang sahabat? Benarkah ia seorang tentara? Dan benarkah diam-diam Fuji sudah memiliki kekasih baru? Jika Fuji memang sedang dekat dengan sosok baru itu, lalu bagaimana dengan Gonzalo, anak salah satu sultan Arab yang tinggal di kota Makassar itu? Padahal Bunda Gonzalo sudah welcome terhadap Fuji. Dan apa alasan Fuji lebih memilih sosok baru ketimbang Gonzalo yang juga bercita-cita menjadi seorang polisi? Dan seperti apa pula ahli numerologi melihat kehidupan asmara Fuji di tahun 2024 ini? Benarkah ada potensi Fuji kesulitan menemukan pasangan di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, sosok yang diduga menjadi kekasih baru Fuji akhirnya kembali terkuak. Usai dikabarkan dekat dengan Asnawi Mangku Alam dan Gonzalo Al-Ghazali, ada lagi sosok pria baru bernama Satria Ananta yang diduga sebagai pria yang berhasil mencuri hati Fuji. Hal ini diperkuat dengan beredarnya foto Satria dan Fuji sedang motoran. Selain itu, Fuji juga terciduk live di salah satu platform media sosial bersama sahabatnya Ratu Namira. Mereka saling melempar kode tentang sosok baru itu. Dan ketika obrolan berlanjut, Fuji keceplosan membahas soal rumah sakit dan Ratu terlihat senyum-senyum. Lalu Fuji juga menyebut Samarinda yang merupakan daerah asal Satria. Melihat isi obrolan Fuji dengan sahabatnya itu yang mulai menjurus, maka ada netizen yang spill siapakah sosok yang di rumah sakit yang ditemani Fuji tersebut. Itu lagi flu. Enggak, aku kalau bisa lagi kecapean, suara aku hilang. Aku lagi capek. Habis nangis ya, Ti. Capek, aku tuh lagi capek. Emang seharian ini ngapain aja kok capek? Ngendorse. Abis aktivitas. Lagi ngendorse. Gue hari ini, gue ceritain ya dari pagi ya. Coba Tadi detail pagi, ya. Tadi Coba. pagi gue bangun nih. Coba. Terus gue Tuh, dia tuh kayak gitu tuh kan, lihat kan maksud saya kayak gitu tuh. Di tengah-tengah cerita, gun, Sena di rumah sakit, rumah sakit Avicenna. di rumah Sena tuh, sakit. itu kalau misalnya lu tiap bulan tuh lu harus medical check up, kayak lu sakit apa, lu harus cek. Anda kemarin kemana aja? Ceritain dong harinya. Begini. Kemarin kemana aja? Itu bukan gini. Hari ini, ya udah hari ini kemana aja?
Ini love besar. Lah, ditanya orang kalau ditanya dijawab. Coba. Cara ngomongnya sekarang berubah. Oh ya berubah. Jadi apa? Ya Allah, Nama. Besok kemana sih? Kasih tau dong. Ya kan jangan lupa sawer ya. Itu tuh ini yo. Kok nggak bisa battle sih sama lu? Ada yang nanya ngapain gitu. Saya jawab lagi Gila seleb kita. Ais gak kuat pak. Saya gak kuat pak aslinya pak. Gila. Hari ini ngapain aja? Endorse di rumah. Sebelum kabar kedekatan Fuji dengan sosok pria baru ini terungkap, Fuji sempat dikabarkan dekat dengan Gonzalo Al-Ghazali, anak dari pengusaha skincare asal Makassar, dan mereka pun heboh dijodoh-jodohkan hingga ramai di media sosial. Kabar kedekatan mereka santer mulai saat Fuji bertandang ke kediaman orang tua Gonzalo di Makassar beberapa waktu lalu. Setiba di sana, Fuji dan Gonzalo melakukan beberapa aktivitas bersama yang membuat warganet gemas karena tampak momen malu tapi mau yang diperlihatkan keduanya. Dan Fuji pun sempat tertangkap kamera tengah menatap Gonzalo di meja makan di mana mereka duduk bersebelahan. Tak hanya kedekatan mereka itu saja yang mencuri perhatian, tapi juga ibunda Gonzalo, Citra Insani, juga terlihat sangat welcome dengan sosok Fuji. Di satu sisi, Fuji pun memberikan perhatian kepada Gonzalo dengan menjenguk Gonzalo di Bali belum lama ini, hingga beredar foto mereka berdua dalam satu frame. Dan kepergian Fuji menjenguk Gonzalo ke Bali saat itu diduga karena banyaknya netizen yang mendesak Fuji karena kondisi Gonzalo yang cukup parah pasca alami kecelakaan demi melindungi sang adik. Dan saat Fuji menjenguk Gonzalo, Citra juga merespon dengan baik kehadiran Fuji. Fuji jenguk Gonzalo nggak? Coba tanya Fuji. Ya kalau pasangan ya pengen, tapi kalau dibilang nikah enggak dulu, tak dulu. Jadi kayak ya udahlah nyantai aja, nggak nyari-nyari amat. Terus yang dikabarkan dekat sama Gonzalo gimana? Sayang, biarkanlah mereka yang ngatur dirinya, masa bundanya ikut campur lagi. Kalau saya cuma mendoakan, kita semua doakan. Sama-sama kejar karir dulu toh. Jangan bilang langsung mau menikah begitu tahu. Sekarang hubungan silaturahim. Tak hanya melempar kode kepada Fuji, tapi ibunda Gonzalo juga sempat-sempatnya melempar kode buat keluarga Fuji, khususnya ibunda Fuji. Hal ini diungkapkannya pada saat tengah melakukan siaran langsung di tempat tinggalnya Mesir, Arab Saudi. Memang agaknya besar harapan Citra Insani untuk meminang Fuji sebagai calon istri untuk anaknya. Terlebih lagi, momen yang diduga merupakan kode keras Citra Insani datang dari siaran langsungnya yang lain, di mana ia akan menyajikan makanan untuk sang suami. Dan ditanya seputar produk sambal milik Dewi Zuhriati ibunda Fuji, Citra mengaku ingin merasakan sambal tersebut, namun terhalang karena tempat tinggalnya yang berada jauh dari Indonesia. Sambal Mama Fuji besok lagi bun. Oh iya, nggak ada, saya nggak punya. Suruh pesan dulu ya. Yang datang umroh saya titip supaya saya makan sambalnya Mama Fuji. Tidak bisa kan namanya sambal
Sambal besan. Sambal besan mama owner. Sorry. Jangan marah nanti lagi ada yang bilang ini suka sekali ya mau dirinya. Karena saya memang begini orangnya saya. Itu serius atau bercanda mama owner? Sembarang di saya sayang, sembarang. Dianggap serius, ayo. Bercanda juga, ayo. Meski baru beberapa kali bertemu Gonzalo, namun sepertinya Fuji sudah merasa nyaman. Pasalnya tak cuma Gonzalo yang mau dekat dengannya, tapi keluarganya juga. Hal ini membuat Fuji merasa dihargai dan diterima dengan baik. Saking nyamannya, Fuji pun sampai menanyakan apa cita-cita Gonzalo kelak. Dan Gonzalo menjawab ingin masuk akademi polisi karena ingin menjadi polisi. Dan di satu sisi, Fuji menjawab ingin menjadi ibu Bayangkari. Tak cuma itu, Fuji juga terang-terangan memuji ketampanan Gonzalo saat pertama kali sang bunda Gonzalo memperkenalkan anaknya itu kepada Fuji. Cita-cita Gonzalo jadi apa? Jadi poli Pak. Aku juga ada cita-cita jadi ibu Bayangkari. Enggak. Itu love you too. Lagi ganteng kan anakku? Ganteng. Saya tidak bisa bohong. Lah, tau gak? Di tengah kabar sosok pria baru yang sedang dekat dengan Fuji, Satria Ananta, Fuji juga masih disorot soal kedekatannya dengan Gonzalo. Lantas, bagaimana Haji Faisal sebagai ayah Fuji merespon hubungan anaknya itu dengan Gonzalo? Benarkah Haji Faisal sudah memberikan lampu hijau untuk kedekatan keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa Intens Investigasi, tak cuma keluarga Gonzalo yang welcome atas kedekatan Gonzalo dengan Fuji, tapi juga keluarga Fuji welcome terhadap Gonzalo. Bahkan Haji Faisal ayah Fuji menyatakan mendukung hubungan antara Fuji dengan Gonzalo asal hubungan mereka itu positif. Haji Faisal juga ungkap jika pada akhirnya keduanya makin dekat tidak masalah baginya, namun jika mereka dekat karena dijodohkan netizen, Haji Faisal pun mengaku takut. Ketakutannya itu dikarenakan adanya ekspektasi netizen yang tidak sesuai hingga membuat mereka kecewa nantinya. Ya, saya berharap sejak dulu jangan dijodoh-jodohin aja lah. Kita lihat aja lah perkembangan kemana arahnya nanti. Ya, semuanya itu kan sudah ada takdir dan suratan dari Yang Kuasa. Ya, kita lihat aja. Sejauh apa ya? Tapi sejauh hal itu baik. Ya sih oke, tetapi kurang tepat sih dijodohkan. Soalnya kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan harapan, tentu kecewa. Jadi saya nggak mau juga sebagai netizen kecewa. Jadi kalau menurut saya sih kita support aja lah si Fuji. Terus nggak usah kita jodoh-jodohan kalau menurut saya sih. Mudah-mudahan ya artinya takutnya nanti tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ternyata pada saat Fuji menjenguk Gonzalo di Bali, saat itu Fuji sedang liburan bersama sang ayah Haji Faisal. Meski begitu, saat itu Haji Faisal belum bertemu langsung dengan sosok Gonzalo. Lantas, apa yang membuat Haji Faisal tidak bertemu Gonzalo saat itu? Apakah Haji Faisal sebenarnya ingin Fuji fokus dulu ke karirnya ketimbang asmaranya? Kalau soal dekat dengan seseorang itu, ya namanya anak muda,
Ya enggak, kurang anu juga lah kita terlalu jauh banget mengetahui. Sementara untuk ke jenjang yang kan masih jauh. Masih jauh. Biarin aja dia berteman dengan siapa. Yang penting dalam batas-batas yang wajar, Pak. Ya kan anak saya masih muda, kan saya sudah berpesan dulu. Kalau kamu mau tahu umur kamu sekian lah, jangan terlalu buru-buru. Kan saya selalu berpesan, sehingga dia sendiri kalau menurut saya belum berani berbicara dengan orang. Karena dengan umur 20 lebih sedikit, bukan 21 lewat dong, tapi 20 lewat, masuk 21. Untuk ukuran sekarang seperti yang saya sampaikan dahulu, terlalu cepat menurut saya. Namun kembali kepada anak tadi. Kalau dia sepakat dengan orang tuanya, ya saya sangat mungkin gara-gara itu dia tidak bercerita sama. Untuk Pak Haji seperti apa sih untuk Puji sendiri soal asmara ini? Mungkin Kalau saya sih kan sejak dulu udah saya sampaikan, udah sering saya ngomong soal itu. Saya sih nggak banyak syarat banget saya sih. Yang penting orang itu sehat ya, dan kemudian anak saya suka dan bisa menjadi pimpinan lah, ya, imam lah bagi anak saya dalam keluarga. Tentu berlatar belakang tentu ya baik. Kalau baik. nggak baik tentu kita nggak. Tapi untuk kriteria utamanya apa sih? Mungkin Pak Haji kan pasti nih seorang Ya bagai baik bapak. lah, ya baik. Selain baik ada nggak sih? Baik, kita bisa dia melindungi anak kita, dan kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan keluarga keluarga Puji lah ya, dengan orang tua Puji lah, dengan keluarga besar Puji lah, bisa dia menyesuaikan. Puji seorang udah sukses sekarang. Iya, semoga dia tambah sukses dan tambah disenangi dan tambah disukai oleh masyarakat, oleh netizen. Meski Haji Faisal sudah memberikan lampu hijau kepada Fuji untuk hubungannya dengan Gonzalo, namun Fuji belum juga memantapkan hatinya untuk kembali menjalin kasih. Lalu seperti apa perhitungan kehidupan Fuji di tahun 2024? Benarkah ahli numerologi melihat ada potensi Fuji sulit menemukan pasangan yang sinkron di tahun ini? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Inten. Di tahun 2024 ini, kehidupan asmara Fuji terus menjadi sorotan. Apalagi saat ini, sang mantan Thorik Halilintar sudah menemukan pengganti dirinya Aliyah Mas Said. Hal ini membuat banyak netizen yang berharap agar Fuji pun segera menemukan pengganti Thorik. Dan hal ini juga menjadi perhatian ahli numerologi. Menurutnya, rezeki Fuji di tahun ini sangat bagus hingga membuat keuangannya berlimpah. Namun di satu sisi, ia melihat Fuji akan kesulitan menemukan pasangan yang sinkron dengan dirinya di tahun ini. Tapi bukan berarti Fuji tidak bisa menemukan pasangan, tapi sulit menemukan pasangan yang bisa menyeimbangkan sifatnya yang agresif, nekat, dan juga susah meredam emosi. Fuji itu sebenarnya duitnya banyak. Intinya. Duitnya banyak, hanya aja pada karakter dasarnya dia itu orangnya sedikit serakah dan juga dia orangnya agresif sama nekat. Nah, kalau kita ngomongin tentang bagaimana di tahun 2024, sebenarnya waktunya dia di tahun 2024 itu untuk belajar. Belajar, ada beberapa hal belajarnya bicara tentang belajar ilmu pengetahuan dan juga belajar untuk dari masa lalu biar tidak terulang lagi. Jadi di numerologi itu ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, karakter pribadinya dia, bagaimana dia itu juga karakter misalnya tahun berjalan. Kalau karakter pribadinya dia, Fuji ini orangnya itu pintar untuk berbisnis. Tapi orang lain akan melihatnya dia sedikit serakah, segala sesuatu hal pengen dia bisa atau dia ingin ambil alih. Pintar gak? Pintar. Banyak uang atau banyak aset, bakal banyak aset untuk Fuji ke depannya. Tapi kalau untuk di tahun 2024, tadi balik lagi adalah saran saya adalah dia harus banyak belajar, harus setup bisnis yang lagi happening dan sebentar waktunya. Di tahun 2024 ini
bisa jadi dia kalau ada ketemu pasangan akan sering nggak sinkron. Nggak sinkron itu bisa jadi ya mungkin beda prinsip, beda pendapat, dia maunya kemana pasangannya atau calon pasangan yang berikutnya, ya maunya kemana, begitu. Bisa gak menemukan pasangan? Bisa, ada potensi, tapi balik lagi adalah dia harus bisa pintar meredam emosinya, karena kan di sini juga ada angka dia yang agresif sama nekat. Jadi kelihatannya di tahun ini dia akan bisa sedikit mengontrol pasangannya. Andai kata punya pasangan, ya dijagalah bicara tentang komunikasi dan toleransinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.